kita semua. Anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan aktivitas pembelajarannya di rumah. Baiklah anak-anak ibu, tidak henti-hentinya ibu berpesan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan diri di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, materi kita untuk Ananda kelas 7 semua, materi bimbingan konseling di minggu ini mengenai berbakti kepada orang tua. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Kita mulai materi kita kali ini mengenai berbakti kepada orang tua. Kita mulai dari pengertiannya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik atau senantiasa kita setia kepada orang tua kita, yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, baik yang bersifat tampak atau terbuka maupun yang tidak tampak, atau melibatkan pikiran dan perasaan. Nah, yang bersifat tampak ini contohnya kita sebagai anak senantiasa belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, terus kita senantiasa membantu pekerjaan rumah orang tua kita, bertutur kata yang baik dan sopan kepada orang tua maupun orang yang lebih besar. Nah, itu contoh dari perilaku yang tampak atau terbuka. Sementara perilaku yang tidak tampak atau yang melibatkan pikiran dan perasaan itu adalah perilaku yang tidak dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Contohnya, kita sebagai anak tentunya mencintai dan menyayangi orang tua kita. Itu sudah melekat di dalam hati nurani kita. Itu kita sebagai anak sadar bahwa kita ingin membuat orang tua kita bahagia. Nah, jadi intinya ini lebih ke sifat kita. Selanjutnya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ayo anak-anak ibu coba jawab, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya, bagus. Yang pertama, karena jasa orang tua kita itu sangat besar. Terutama ibu ya nak ya, di mana seorang ibu rela berkorban mulai dari mengandung kita, terus melahirkan, sampai mengasuh kita sampai pada saat ini. Yang kedua adalah ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Saking mulianya orang tua di sisi Allah, Allah menggantungkan ridhonya kepada orang tua untuk anaknya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita harus hati-hati dalam bersikap dan berucap kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai menyakiti hati orang tua kita, walaupun sekecil apapun kesalahan kita. Jadi harus dijaga ya nak ya, perasaan mereka. Yang ketiga, sebagai motivasi hidup. Banyak anak yang sukses di dunia ini karena peran orang tua. Jangan kira orang tuanya tinggal diam saja. Justru, mana tahu karena keberhasilan mereka itu justru karena keberhasilan mereka itu karena orang tua mereka yang paling berpengaruh akan kehidupan seorang anak. Orang tua yang menjadi inspirasi hidup dan motivasi hidup membuat seorang anak kuat menghadapi beratnya kehidupan. Nah, yang keempat, perantara kesuksesan di masa depan. Ada yang bilang, kehidupan tanpa dukungan orang tua itu seperti makan nasi putih, hambar. Ya, itulah yang kita rasakan. Bisa saja kita makan nasi tanpa lauk, namun akan lebih nikmat jika ditambah lauk dan sedikit kerupuk. Makan akan terasa nikmat dan menyenangkan. Itulah perumpamaannya ya nak ya. Jadi maksudnya adalah bisa saja anak menjalankan hidupnya, namun terasa lebih bermakna jika motivasi orang tua mengiringi jalan hidup seorang anak. Nah, jadi hidup kita itu terasa lebih bermakna dan lebih bahagia apabila direstui dan diiringi dengan restunya juga dari orang tua kita.
apa yang harus kita lakukan untuk berbakti atau memuliakan orang tua? Nah, apa yang harus kita lakukan anak ibu? Ini sepertinya mudah-mudahan anak ibu sudah adalah yang melakukannya. Oke, yang pertama, lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua. Jagalah setiap tutur kata kita sebagai anak, agar senantiasa lemah lembut ketika berbicara kepada orang tua kita. Nah, jadi kita nggak boleh nih bernada-nada tinggi, apalagi berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Selanjutnya, membantu berbagai pekerjaan rumah. Banyak dari kita yang tidak menyadari sebenarnya ada berbagai rutinitas orang tua kita, terutama ibu yang sebenarnya cukup melelahkan. Namun, karena tanggung jawab sebagai orang tua, rutinitas tersebut tidak mereka jadikan sebagai keluh kesah. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk membantu meringankan beban orang tua kita, seperti contohnya perilaku yang tampak tadi, mencuci piring, menyapu halaman, mengepel lantai, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Meskipun tidak setiap hari kita lakukan, tetapi itu akan membuat orang tua kita sangat senang. Nah, jadi ini anak-anak ibu yang lagi belajar di rumah dengan kondisi sekarang ini, selain anak ibu mengerjakan tugas, boleh juga nih dikreasikan rutinitasnya di rumah dengan cara membantu orang tua kita. Nomor 3, ringan tangan menjalankan perintah orang tua. Artinya, jika orang tua kita memerintahkan suatu hal kepada kita, yang mana hal tersebut dapat kita jalankan, maka janganlah menolak atau menunda-nunda. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita untuk, "Nak, tolong belikan ibu gula di kedai sana lah." Sementara kita sedang asyik bermain game. Dan kita menjawab dengan nanti saja lah bu, atau suruh kakak atau adik saja lah bu. Nah, itu tidak boleh. Langsung kita kerjakan apa yang diperintahkan orang tua. Nah, selanjutnya, senantiasa bersikap sopan dan santun. Nah, tidak sekedar ucapannya lemah lembut saja yang harus kita jaga, namun disertai dengan sikap sopan santun terhadap orang tua. Misalnya, kita mengucapkan salam ketika pulang, atau kita mencium tangan orang tua kita ketika kita akan pergi sekolah, ataupun pulang sekolah, atau ketika kita ingin meninggalkan rumah, hendaknya beritahu orang tua dulu atau izin kepada orang tua. Selanjutnya, bersikap sabar dan menahan marah. Nah, bersikap sabar dan menahan marah ini mungkin sesekali orang tua kita menasehatin kita, tetapi kita sebagai anak menganggapnya itu sebagai rewel. Rewel kali lah ibu nih atau mama nih. Kita seharusnya dalam keadaan seperti itu, kita harus mencoba untuk tidak boleh marah, atau kita harus memiliki sikap sabar. Nah, dan juga kita perlu membayangkan bagaimana kesabaran orang tua kita mengasuh kita sejak kecil hingga dewasa, sabar menghadapi kebandelan kita, sabar menasehati kita. Itu yang harus kita ingat ketika ada perasaan-perasaan marah atau perasaan dongkol kepada orang tua kita. Nah, itu harus dihilangkan. Oke, selanjutnya, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Di zaman sekarang ini, tak jarang kita temui ada anak yang tidak dapat menghargai perjuangan dan kerja keras orang tuanya dalam menafkahi mereka. Contohnya dalam mereka bolos sekolah, menghambur-hamburkan uang pemberian orang tua dengan kegiatan yang tidak bermakna, atau membeli sesuatu yang tidak bermakna, bisa jadi malas belajar, dan sikap negatif lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan anak ibu adalah anak yang tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Selanjutnya yaitu
merawat mereka saat usia semakin renta. Saat kita masih kecil hingga kita dewasa, orang tua lah yang merawat kita dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Nah, mulai dari kita kecil sampai kita saat ini. Ketika kita masih kecil dalam kondisi sakit pun orang tua menjaga kita siang dan malam. Nah, jadi kita harus ingat tuh bagaimana jasa orang tua kita mulai dari kita di dalam kandungan sampai sekarang ini tak terbalaskan. Nah, jadi maka daripada itu sudah kewajiban kita sebagai anak untuk merawat mereka sampai kapanpun. Dan yang terakhir adalah doakan orang tua. Nah, baik anak-anak ibu yang masih ada orang tuanya maupun yang orang tuanya sudah meninggal, sebagai anak yang sayang dengan orang tua, buktikan kalau kita mencintai mereka dengan cara mendoakan mereka. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk berbakti atau memuliakan orang tua kita. Nah, ini adalah kegiatan atau contoh kegiatan yang dapat anak ibu lakukan bersama orang tua. Di sini ada yang berbincang atau bercengkrama dengan orang tua, menyiapkan peralatan makan sampai kita ngajak orang tua makan bareng atau makan bersama dengan orang tua, belajar yang dibimbing oleh orang tua, atau sesekali anak ibu nggak salah kok kalau anak ibu mengajak orang tua untuk belajar menemani, membantu orang tua, beribadah, dan masih banyak lagi. Nah, ini sangat pas dilakukan di saat kegiatan belajar di rumah sekarang ini. Selanjutnya yaitu apa sih keutamaan atau manfaatnya kita berbakti kepada orang tua? Sebenarnya ini anak-anak ibu sudah tahu lah ya kan. Kita dapat pahala, terus kita menjadi dimudahkan segala urusan kita dan masih banyak lagi. Nah, tapi ini lebih detailnya kita bahas sama-sama lagi ya. Oke, yang pertama adalah diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur seseorang. Dan ternyata silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi dengan orang tua dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika orang tua kita tinggal jauh dan dengan kita, atau mana tahu anak ibu ada yang tinggal jauh sekarang dengan orang tua, maka hal yang dapat dilakukan adalah berusaha menyambung komunikasi dengan cara menelepon atau sesekali ketika libur mengunjungi untuk memastikan untuk bertemu dengan orang tua kita. Selanjutnya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan hidup. Nah, perlu anak ibu ketahui bahwasanya jika seseorang memiliki kesulitan dalam hidupnya, kemungkinan bisa jadi ia dengan orang tuanya itu komunikasinya tidak bagus. Apabila seseorang mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam urusannya selama ini, mungkin atau kemungkinan besar karena perbuatan baik dan baktinya kepada orang tua. Oleh sebab itu, hendaknya kita semua senantiasa berbakti kepada orang tua dan berusaha merawat mereka sebaik mungkin. Nomor 3, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Maka dari itu, kita harus memuliakan orang tua kita, karena juga sebagai ladang pahala kita juga kan. Dan yang terakhir adalah orang tua tambah sayang dengan kita. Makin disayang orang tua karena kita bertindak sebagai anak untuk menyenangkan hati orang tua kita. Kita tahu dengan kewajiban kita sebagai seorang anak, misalnya belajar dengan tekun, membantu orang tua, bersikap lemah lembut, dan hal positif lainnya. Maka dengan apa yang kita lakukan itu, orang tua jadi semakin sayang dan mencintai kita.
Sekian dari Ibu, dan terima kasih. Nah, bagaimana dengan materi kita kali ini? Ibu harap anak-anak semua bisa dapat mengambil kesimpulan dari video yang sudah kita lihat tadi. Dan juga Ibu berharap anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbakti kepada orang tua maupun berbuat baik kepada orang tua. Nah, sekarang inilah momennya ketika anak Ibu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, anak Ibu bisa untuk membantu pekerjaan orang tua atau lebih dekat dengan orang tua dengan cara diskusi bersama atau bercengkrama dengan orang tua. Mudah-mudahan dengan adanya materi kita ini, anak-anak Ibu semua bisa lebih dekat dengan orang tua kalian masing-masing. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.